Shalom, salam satu iman. Tema kita pada hari ini, Tuhan melihat orang benar. Bacaan kita terambil dari Kejadian 7 ayatnya yang pertama, demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu terus merajalela. Dosa itu semakin menjadi-jadi di dalam dunia ini. Bahkan sampai zaman sekarang ini, di mana kita hidup dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dosa itu kita lihat semakin besar dan semakin banyak orang yang hidup di dalam kuasa dosa. Karena itulah ada dalam kitab Injil Matius itu telah diingatkan kepada kita semua bahwa pada akhir zaman kejahatan itu akan semakin menjadi-jadi. Manusia akan semakin jahat. Artinya bahwa kehidupan manusia itu dengan perkembangan dunia yang semakin modern, manusia bukan semakin bertobat. Tetapi justru manusia itu dengan cara yang modern, dengan cara-cara yang baru, ia juga mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan cara-cara yang baru juga. Jadi kita lihat banyak hal yang tidak terduga terjadi. Karena itulah kita diingatkan sesungguhnya bahwa kehidupan orang-orang di zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ada yang akan hidup, ada yang hidup seperti pada zaman Nuh. Di mana zaman Nuh orang bebas untuk melakukan dosa, berpesta pora, mereka mengawinkan, itu saja yang mereka pikirkan. Tidak memikirkan bagaimana kehidupan atau kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Karena itulah pada saat ini kita diberikan sebuah perenungan bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju atau melihat orang-orang yang benar. Yang bagaimana itu orang yang benar? Nuh memberikan teladan bagi kita. Orang yang benar itu adalah orang yang selalu hidup fokus mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, ia tidak mau terpengaruh dengan cemooh atau kata-kata orang-orang yang ingin menggagalkan dia di dalam mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia seolah-olah mau menutup telinganya kepada orang-orang yang berdosa itu, yang hanya maunya mempersalahkan atau hanya mau menertawakan. Karena kelihatannya Nuh melakukan hal-hal yang tidak mungkin atau sesuatu hal yang aneh. Tetapi Nuh di dalam seluruh keberadaan ketekunannya, ia tidak mau terpengaruh, tetapi ia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Karena itulah ketika air bah datang, ketika penghukuman Allah datang atas dunia ini, atas bumi ini, maka yang selamat itu hanyalah Nuh dan keluarganya, saudara-saudara. Perintah Tuhan diberikan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Karena Tuhan melihat bahwa hanya Dia yang melakukan kebenaran. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari ini, itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Kalau kita senantiasa hidup seperti orang di zaman Nuh, yang itu terus melakukan dosa sekalipun begitu banyak peringatan yang datang, ya tentunya kita akan binasa. Seperti Allah membinasakan orang-orang di zaman Nuh. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tema kita mengatakan Tuhan melihat orang benar. Karena itu sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, dan mungkin bisa mempengaruhi kehidupan kita, fokuslah seperti Nuh.
Arahkanlah seluruh pandangan kita, arahkanlah seluruh perhatian kita dan seluruh kehidupan kita, yaitu untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Maka kepada kita juga Tuhan akan perintahkan, masuklah ke dalam bahtera itu, karena aku melihat mereka yang melakukan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, kami bersyukur selalu ada firman yang menasihati kami. Tolong dan mampukan kami untuk hidup fokus, hanya mengarahkan seluruh pandangan kami dan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, salam satu iman.